Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Dradah Lumbang, yang kami hormati Ibu Pemateri Diseminasi Budaya Positif serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Bekti Abdiningsih selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Sholawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah serta penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, atas nama pembawa acara saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang dengan penuh semangat bisa menghadiri acara pengimbasan pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara pengimbasan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga penyampaian materi oleh narasumber kita, dilanjut acara tanya jawab dan umpan balik, dan yang terakhir acara penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Dradah Lumbang kepada Bapak Muhammad Nafiul Muharram MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Dradah Lumbang, yang kami hormati Ibu narasumber Ibu Bekti Abdiningsih SPD selaku CGP Angkatan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat di dalamnya. Pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam rangkaian pembelajaran modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan lewat ajaran agama Islam. Kita bisa mengetahui mana yang hak
Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kedatangan panjenengan sedaya pada acara ini. Diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua kalinya kami berharap acara diseminasi ini nantinya berjalan dengan lancar dan bisa diimplementasikan materi-materinya dan bisa dijalankan di lembaga ini. Acara diseminasi budaya positif ini sangat luar biasa. Materi ini sangat berperan penting dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nantinya semoga bisa diimbaskan ke Bapak Ibu Dewan Guru di kelasnya masing-masing terkait nanti pembuatan keyakinan kelas tentang disiplin positif yang terjadi di lembaga ini. Nantinya setelah acara ini, biar materi ini bisa berjalan lancar, nantinya berbukti diimbaskan nanti sama Bapak Ibu Dewan Guru dan nantinya bisa mengenal pada anak-anak nantinya terkait keyakinan kelas, terkait disiplin positif dan yang lain-lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni acara pokok kita pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 yang merupakan serangkaian dari materi pendidikan guru penggerak yang nantinya akan disampaikan atau dibawakan oleh Ibu Bekti Abdiningsih SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru semua yang sudah hadir dalam diseminasi budaya positif modul 1.4 SD Negeri 2 Drata Beluban. Di sini nanti akan ada penyampaian bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yang nantinya akan kita sampaikan yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir yang ketujuh segitiga restitusi. 1. Perubahan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi, disiplin ini kita mendidik anak agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua berkarakter, mandiri,
Gotong royong itu adalah semua yang kita inginkan agar menjadi anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol dan dari Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Jadi terkadang kita berpikir bahwa kita dewasa itu berhak untuk memaksa anak menjalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Disiplin positif, apa makna disiplin itu? Disiplin satu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi disiplin ini harus timbul dari diri sendiri tanpa perlu diperintah, ya. Jadi tidak takut, tapi dia timbul dengan sendirinya di dalam diri setiap anak. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif, sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa paksaan, tekanan, dan kekerasan. Dua, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Yang ketiga, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan. Upaya untuk mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi disiplin positif ini tidak juga hanya di sekolah Bapak Ibu, tapi juga bisa dilakukan orang tua di rumah untuk anak-anak kita nantinya, ya. Jadi di sekolah dan di rumah bisa dilakukan penerapan disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Realita, kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini ada kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia yaitu satu, bertahan hidup, kemudian kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima beserta kebebasan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kasus Bapak Ibu, kita bisa menelaah sebuah kasus bahwa Ibu Anis, guru kelas 5 di SD Permainan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Ade. Beberapa anak telah datang dan mengeluh bahwa Ade seringkali meminta jajan, bahkan uang mereka dengan paksa. Jadi untuk meminta ini dipaksa, Bu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Anis, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi terkadang kita tanpa sadar itu ada satu murid atau bahkan 2 lebih, ya, dia itu meminta jajan. Kalau istilahnya kita itu lebih kasarnya malak, ya. Jadi kita itu tidak tahu bahwa anak itu memiliki kebutuhan dasar apa. Jadi kita tidak boleh menyalahkan kamu malak, kamu salah, tidak boleh, ya. Jadi kita harus cari tahu
kondisi adik seperti apa, dia melakukan hal seperti itu seperti apa. Oke. Yang pertama, setelah kita telaah ada 5 kemungkinan, yaitu 1, adik lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Bisa juga itu termasuk survival atau bertahan hidup. 2, teman adik jadi perhatian ke adik. Jadi terkadang anak ini meminta perhatian. Jadi minta itu supaya temannya perhatian sama dia. Itu masuk juga love and belonging, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini masuk power atau kekuasaan, penguasaan. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu hebat jika temannya takut. Terkadang dia menggunakan cara kekerasan, memaksa tadi. Yang keempat, adik merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekalnya yang selalu sama. Jadi kalau orang tua itu bekerja cari gampang, nasi sama mie itu serba tiap hari. Akhirnya melihat temannya itu punya lauk yang menurutnya dia itu enak, akhirnya dia ingin merasakan juga. Yang kelima, Ade hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia itu suka menggoda. Jadi ada 5 kemungkinan kenapa Ade bisa sampai meminta jajan bahkan uang dari temannya gitu ya. Itu masuk fun atau kesenangan. Senang. Dia suka kalau melihat wajah temannya itu kesal. Semakin dia kesal, tingkat kesenangan dia akan semakin bertambah. Senang. Kemudian kita jabarkan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival atau bertahan hidup. Itu pokoknya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love on belonging. Itu termasuk ada 5, yaitu 1 rasa diterima, 2 dipedulikan, 3 berbagi, 4 kerjasama, 5 menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Ketiga, freedom atau kebebasan. Ada 4 yang masuk, yaitu 1 mandiri, 2 memiliki pilihan, 3 mencoba hal baru, yang keempat mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat penguasaan atau power. Yang tadi harga diri yang pertama, yang kedua yaitu keinginan dianggap sebagai pemimpin. 3 berprestasi, 4 diakui, 5 didengar. Jadi setiap anak itu punya manusia punya dasar kebutuhan, punya harga diri, keinginan untuk menjadi seorang pemimpin dan berprestasi. Yang kelima, kesenangan atau fun. Yang masuk senang ada fun ada 1 bermain, 2 humor, 3 antusias, 4 tertawa. Jadi kita juga punya 5 kebutuhan tanpa kita sadari, yaitu 1 survival bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 freedom, kita harus punya kebebasan. Yang keempat penguasaan atau power. Setiap orang memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kelima kesenangan atau fun, kita juga berhak untuk tersenyum, bahagia, tertawa. Itu kebutuhannya dasar bagi kita. Kalau seandainya kebutuhan itu dilarang, apa yang akan terjadi? Yang pastinya kita tidak akan bisa bertahan hidup, karena kita tidak bisa tertawa, bahagia. Semuanya kita harus mengerti orang lain tanpa punya hak untuk bertahan hidup. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ada sebuah kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta
tiba-tiba menjadi gagap. Apa itu gagap, Bu? Jadi berkata yang terbata-bata itu gagap, ya. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara dengan tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Apakah Anda setuju? Coba Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan langkah yang diambil oleh Pak Seno terhadap Iva? Benarkah bahwa kita membiarkan anak itu ditertawakan dengan teman-temannya? Apakah Anda setuju, Bapak Ibu? Pastinya setuju apa buatan, Tidak setuju. Mengapa, Bapak Ibu? Mengapa? Karena itu merupakan hukuman. Merupakan hukuman. Jadi apa langkah yang diambil Pak Seno? Kenapa menjadi ini sebuah hukuman? Masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Biasanya hukuman itu satu, memberikan kesakitan fisik maupun moral. Jadi dan membiarkan anak itu malu, menanggung malu seumur hidup. Terkadang itu bisa menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan sampai dia dewasa. Itu akan ingat selalu. Nah, betul, trauma. Jadi yang diambil Pak Seno itu saya juga tidak setuju. Karena seperti itu, satu, memberikan kecacatan fisik, jadi fisik maupun moralnya dia itu terluka dan malu bahwa dia berdiri di depan kemudian ditertawakan. Ada murid berdiri di depan, gurunya ada, kemudian dibiarkan anak-anak yang lain temannya menertawakan. Betapa sakit hatinya Iva, ya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi ya, jadi hukuman itu menyakitkan baik moral maupun di fisik. Ini adalah tabel identitas gagal, yaitu hukuman itu tidak boleh kita terapkan. Kemudian dengan identitas berhasil atau sukses dengan disiplin, sanksi dan restitusi. Untuk hukuman biasanya berlangsung itu membekasnya selama-lamanya. Kemudian untuk sanksi itu akan berlangsung hanya sementara saja. Kalau untuk restitusi, dia akan mengembalikan dirinya yang terluka kepada kelompoknya dengan versi dia yang paling baik. Jadi dia pun tidak merasa terluka saat dia kembali ke teman-temannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman. Jadi anak itu merasa tidak nyaman pada jangka waktu yang sangat panjang, bahkan sampai dia dewasa. Kemudian korban menjadi ketidakkeadilan. Dia menjadi korban, kemudian murid, anak-anak tersakiti, baik secara fisik maupun moral tadi. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang dia dapatkan dari kecil, dia akan melakukannya juga seperti apa yang dia contohkan waktu kecil itu. Jadi saat dewasa dia juga berpola seperti itu. Jadi menjadi perilaku yang agresif. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi terkadang hukuman itu membuat takut anak itu hanya sementara. Contohnya, tidak kerjaan PR, silakan lari keliling lapangan. Besoknya tidak menutup kemungkinan anak itu waktu ada PR tidak masuk. Nah, seperti itu, guys. Jadi tidak akan berhasil jika kita menekankan disiplin dengan cara hukuman tadi. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Saat dia bebas dari lembaga, tidak menuntut kepentingan, dia itu sudah tidak dilakukan lagi. Jadi saat menjadi masyarakat, dia tidak akan melakukan disiplin lagi. Karena dia di sekolah itu takut, jika aku tidak disiplin, maka aku akan mendapatkan hukuman. Akhirnya hanya sementara.
saat dia menjadi siswa. Saat terjun di masyarakat, ya sudah dilupakan. Itu akhirnya akan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus. Jadi menurut kita, peraturan itu harus, tidak boleh tidak. Kemudian untuk sanksi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Jadi ini yang panjang, ini akan berlangsung pendek. Hanya kurun waktu lebih sedikit, gitu ya. Korban bisa diabaikan. Jadi terkadang kita itu ada anak yang lari, Bu, saya dijiwet sama yang itu. Akhirnya terabaikan. Hendaknya kita sebagai guru saat ada keluhan murid segera tidak lanjuti, agar kita tidak mengabaikan apa yang dirasakan murid kita yang sudah menjalani sesuatu yang buruk. Terkadang kita itu nanti dulu. Akhirnya karena ada perjalanan terhilangkan. Akhirnya anak ini merasa bahwa aku diabaikan. Kemudian murid anak dibuat tidak nyaman. Dia takut di dalam kelasnya nanti siapa tahu diulangi lagi dengan temannya. Dijiwet maning. Yang selanjutnya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi anak ini harus terlalu diperhatikan terus-menerus. Takutnya kalau dia diperhatikan diulang lagi. Ya karena itu disiplin bersifat yang jangka pendek. Peti be guru nih. Akhirnya jika gurunya yang ditakuti tidak ada, dia akan berulang lagi. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nanti terkadang kata-kata yang muncul jika menjadi sanksi atau konsekuensi. Apa aturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, tidak menanyakan sebab. Olah bodoh. Kenapa kamu melakukan itu? Dan sebetulnya guru itu harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum menjudge atau memberikan sebuah keputusan yang dapat menyakiti murid kita. Jadi kita harus tahu dulu. Yang terakhir yaitu ini restitusi, pemecahan masalah yang paling terbaik. Jadi anak itu diberikan penguatan, tidak merasa setelah dicecar sama gurunya takut sampai dia tidak berani, akhirnya malu dengan temannya, ya. Restitusi merupakan pilihan. Jadi anak diberikan pilihan. Langkah di sini anak diberikan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi anak ini setelah melakukan kesalahan, dia tidak down atau tidak menyerah. Berarti walaupun aku melakukan kesalahan, aku bisa memperbaiki dan kembali dengan temanku dengan bahagia. Korban mendapatkan ganti. Nah, yang tadi adalah diabaikan, sekarang dia mendapat ganti. Entah itu penguatan moral, entah itu sesuatu yang dirusak oleh temannya, dia juga mendapatkan ganti. Ini ada sebuah kasus juga. Jadi pada restitusi itu sebuah anak yang pernah dulu sekali ya tarik-tarikan baju, entah itu bajunya sudah rusak atau kenapa ditarik, akhirnya apa? Bukan sobek, penitinya jatuh, penitinya hilang. Nah, apa yang dilakukan guru jika menemui hal seperti itu? Apakah anak dibiarkan sampai rumah dimarahi ibunya karena benihnya lepas tadi ya? Mengganti peniti. Nah, kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Cara kita apa? Jika dia tidak bisa menjahit, ajarkan dia menjahit supaya dia bisa menjahit tadi ya kancing yang sudah lepas tadi tanpa perlu mengganti ya baju baru. Akhirnya dia mendapatkan keadilan. Murid atau anak mendapatkan penguatan dari guru ini. Jadi penguatan itu contohnya seperti ini. Setelah mendapatkan sebuah kesalahan, dia itu kita berikan sebuah penguatan. Benar, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang. Jadi dia tidak langsung, "Duh, kamu salah." Ya, jangan. Kita berikan
semua orang pernah berbuat salah. Tapi bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Begitu ya. Jadi anak itu tidak langsung berbuat salah, gurunya wes pokoknya salah. Nah, kita diajarkan untuk memecahkan masalah. Jadi anak itu terbiasa jika dia punya masalah, dia bisa memecahkan sendiri, menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi terkadang wes sudah selesai ya, maaf-maafan ya, sudah selesai. Akhirnya apa? Ya tetap walaupun minta maaf, yang disakiti tetap akan merasa sakit hati. Yang melakukan kesalahan juga akan mengulangi. Karena dengan minta maaf sudah selesai. Tidak seperti itu. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Jadi supaya nanti ketemu anak yang bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi ini akan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Walaupun dia nanti terjun di masyarakat, selesai dengan institusinya, dia akan tetap memiliki rasa tanggung jawab. Dapat menyelesaikan masalah dalam hidupnya juga. Jadi dia walaupun dapat masalah, dia mampu menyelesaikan. Apa yang kamu yakini? Nah, anak diminta untuk merujuk pada keyakinan kelas yang sudah dia yakini. Setiap anak memilih satu kata positif, ya, satu kata positif yang dia yakini untuk ditempel di kelas. Nah, kata positif ini, jadi kita mengubah kata yang negatif menjadi kata positif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, hilangi ya, hilangi dengan kata jangan, ubah menjadi kata positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Pokoknya jangan itu dihilangi menjadi kata yang positif. Jangan nakal, nah, dirubah menjadi apa? Anak yang sopan. Nah, jadi jangan itu nanti anak itu akan terbiasa dengan kata jangan. Ya, jadi kita ubah. Yang ditempel pada keyakinan kelas adalah kata-kata positif. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita melakukan penawaran kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi walaupun apapun yang dilakukannya, dia bisa mengambil keputusan atas apa yang sudah dia lakukan. Jangan kita, ya, besok kamu jangan lakukan ini lagi. Nah, jangan lagi ketemu dengan kata jangan. Jadi anak itu diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita hanya menuntut. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, sehingga nanti anak itu mampu menghormati orang lain. Jadi kalau aku salah, ya aku harus menyelesaikan dengan tanggung jawab saya, gitu ya. Jangan sampai kita memberikan jalan gurunya, pokoknya kamu jangan ulangi lagi, betul. Tapi alangkah baiknya jika anak itu yang memberikan solusinya sendiri. 4. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini adalah ada 3. Motivasi eksternal atau motivasi yang didapat dari luar dirinya. Kemudian ini adalah motivasi internal atau motivasi yang didapat dari dirinya sendiri. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak biasanya kita temui ya, banyak sekali. Anak mentaati peraturan sekolah karena dia takut mendapatkan hukuman. Jadi dia itu dapat motivasinya dari luar karena tidak mau dapat hukuman tadi ya, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, coba kamu jangan nakal. Nanti kalau kamu tidak nakal, kamu akan diberikan buru-buru pensil. Contohnya, ya. Jadi dia akan tidak nakal atau tidak melanggar peraturan karena dapat pensil tadi ya. Jadi ini juga motivasi eksternal dari luar. Yang kita mau
adalah untuk ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini motivasi dari diri sendiri. Contohnya, kenapa kita waktu berkendara harus memakai helm? Karena apa? Tidak ditilang polisi, melindungi diri sendiri. Nah, ini adalah termasuk dengan keselamatan atau nilai kebaikan keselamatan. Jadi walaupun dia nantinya ada polisi atau ada apa, dia tetap pakai helm walaupun hanya jarak 2 kilo, 1 kilo, dia tetap memakai helm. Karena apa? Dia yakini sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Orang karena pak polisi yang di depan melindungi glowing. Benar ya? Jadi itu adalah salah satu faktor eksternal, karena takut glowingnya hilang tadi ya. Jadi dia memakai helm. Tindakan guru kita akan buat mencatat 100 mencatat 100 buku kalimat sama. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100. Jadi buku nipek dinulis, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 dapat tanda tangan guru. Jadi tidak akan lama dia selesai dapat tanda tangan guru, sudah bukunya ditumpuk. Besoknya sudah lagi, paling besok aku kalau terlambat dikon nulis panes. Sudah selesai, itu aja ya. Jadi dia tidak akan memiliki motivasi dalam diri. Ini masuk apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Disuruh mencatat 100. Lari mengelilingi lapangan karena 2 kali tidak terlibat tidak terlambat sekolah. Nah, bocah terlambat di kokon lari, wes lari keliling lapangan 10 kali. Ya kalau lapangannya kecil, kalau lapangannya luas, bayangkan. Nah, akhirnya apa? Dia akan mendapatkan kekerasan fisik. Ini masuk apa? Hukuman. Murid diminta untuk push up. Nah, 15 kali karena tidak menggunakan masker. Jadi bukan masker itu ya. Menggunakan Nah, jadi dia dihukum untuk push up. Ini masuk konsekuensi, hukuman atau restitusi. Ingat tadi restitusi adalah dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini masuk push up. Hukuman. Nah, coba kita lihat nanti. Yang kedua, mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Jadi dia itu coret-coret bukunya temannya, akhirnya dia harus mengganti bukunya yang sudah dicoret tadi, termasuk konsekuensi. Kemudian yang terakhir, meminta murid tidak menerapkan sepatu seharian, jadi tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, saat anak tidak memakai sepatu hitam, dia disuruh tidak memakai sepatu dari awal sampai pulang sekolah. Termasuk hukuman. Kenapa ini masuk hukuman? Menyakitkan dan memalukan. Dia malu dengan tawannya, sakit karena dia seharian tidak memakai alas kaki. Nah, apakah tidak untuk kemungkinan bahwa anak ini besoknya kalau sudah salah memakai sepatu tidak sekolah lagi? Nah, jadi kita jangan gunakan hukuman untuk menyelesaikan
masalah. Biarkan dia mencari solusinya sendiri agar besok tidak mengulangi lagi dengan kesadaran yang timbul dari dirinya. Kita lihat jawaban. Nah, yang nomor 1 tadi hukuman, nomor 2 hukuman yang mengganti kertas tadi konsekuensi dan membersihkan meja bila kena senggol pada saat belajar itu konsekuensi. Jadi kalau dia tersenggol ya harus membersihkan. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian itu termasuk hukuman. Jadi tadi kalau membedakan adalah hukuman itu bersifat menyakitkan. 5. Restitusi posisi kontrol guru. Pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan. Kelima kontrol tersebut yaitu 1. Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Kita cari mana yang paling terbaik. Perilaku kontrol negatif yaitu masuk pada penghukum dan membuat rasa bersalah. Untuk perilaku kontrol positif, teman dan pemantau. Untuk kontrol diri yang terbaik adalah manajer. Jadi kita harus memposisikan diri kita guru sebagai manajer. Contohnya tadi ya, kalau penghukum dia menghardik, nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya kuncinya adalah dengan kata yang nadanya tinggi. Jadi dia menggunakan nada tinggi. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Contohnya ini biasanya kalau ada kasus guru sering membuat kalimat seperti ini. Apa kamu ingin Bu Guru dapat marah dari kepala sekolah? Apakah kamu mau Bu Guru atau Pak Guru mendapatkan hukuman karena kamu? Itu termasuk membuat rasa bersalah. Jadi dia menimbulkan orang lain menjadi disengsarakan atau dihukum karena dia. Jadi dia merasa bersalah. Perilaku kontrol teman. Kalau teman ini biasanya, apa kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Nah, ya. Jadi kalau ada anak nakal itu apa kamu kasihan? Tidak kasihan sama Bu Guru? Itu yang kalimat yang sering muncul. Atau ini, besok loh, yang merasakan itu kamu sendiri, bukan Bu Guru. Itu masuk teman sebagai posisi kontrol positif teman. Pemantau. Nah, dalam posisi pemantau ini juga dia sebagai manajer sekaligus sebagai teman. Jadi untuk pemantau, guru itu sering. Contohnya, jika kamu dapat peringkat 1, kamu dapat penghargaan dari Bu Guru. Nantinya kamu dapat nilai yang paling bagus. Itu sebagai teman. Nah, sebagai manajer juga dia memposisikan sebagai manajer. Contohnya tadi ya, kasus yang mendapat nilai terbaik. Contohnya ini, coba kamu bagaimana caranya agar kamu mendapatkan nilai bagus. Nah, itu jadi dia di antara pemantau dan manajer. Yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana dia mencari solusi. Jadi dia mencari solusi, kemudian mengkondisikan atau membuat dia mengulang keyakinan apa yang dia yakini tadi di kelas, sampai menemukan solusi dari masalah. Itu biasanya ada 3, menggunakan restitusi nanti. 6. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal
yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, terkadang dulu sebelum ini kita menggunakan kalimat peraturan, peraturan sekolah, peraturan kelas, gitu. Nah, sekarang kita disuruh mengubah menjadi keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Peraturan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keyakinan kelas tidak ada diberi 1, 2, 3 atau nilai kedudukan, okay? Jadi bedanya yaitu satu, peraturan hanya dibuat untuk satu pihak saja. Contohnya peraturan sekolah digunakan hanya yang membuat itu kepala sekolah saja atau guru saja untuk peraturan sekolah. Nah, untuk keyakinan kita libatkan semuanya. Contoh jika keyakinan sekolah, maka yang dilibatkan adalah anak, guru, kepala sekolah, dan semua warga sekolah. Jadi dia diminta untuk satu saja kalimat untuk menjadi apa yang dia yakini. Nanti dibilang yang masuk satu kebajikan, okay? Kemudian untuk kelas juga sama, yang dilibatkan adalah guru dan murid, dua belah pihak. Jadi tidak satu orang saja. Supaya apa nanti? Tidak melupakan nilai apa yang dia yakini. Oh, sudah ikut membuat, berarti kita tidak boleh apa? Menghindari. Jadi peraturanku seolah-olah ada gabungan hukuman. Kalau keyakinan tidak ada, tapi dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Contohnya kalau tidak masuk tepat waktu disuruh pulang. Nah, tidak pakai sepatu disuruh pulang ambil sepatu hitam, padahal rumahnya jauh. Nah, untuk sekali satu hari kita lakukan restitusi keyakinan apa yang sudah dia lakukan, kemudian besoknya tidak usah diulangi lagi. Jadi untuk membentuk ini juga harus semua dilibatkan. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu melakukan pada tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Tadi dilarang. Nah, jangan tidak dilarang itu kalimat positif, harus diubah. Kalimat negatif jadi positif. Kita harus menuntun anak mengubah kalimat negatif menjadi positif supaya tidak terbiasa dengan negatif. Yang ketiga, dilarang mengganggu orang lain menjadi menghormati orang lain. Harap di sekolah 19 menit sebelum pelajaran dimulai menjadi menghormati orang lain dan berterima kasih. Itu nilai kebajikan yang timbul dari nilai yang tadi, yang peraturan tadi ini. Dilarang melakukan kekerasan menjadi menerapkan menghormati orang lain. Kenapa? Supaya nanti dilarang, tidak boleh, jangan, tidak, itu berubah menjadi kalimat positif. Anak ini dibiasakan tidak mendengar bahasa-bahasa negatif. Ya. Pembentukan keyakinan kelas yaitu satu, keyakinan kelas bersifat lebih daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Biasanya kalau peraturan itu panjang, nah kalau keyakinan kelas hanya kalimat yang pendek tapi terperinci. Dua, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal atau menyeluruh. Tiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Tadi ya, mengubah kalimat negatif menjadi positif. Empat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
Kalau tadi nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, peraturan keyakinan tidak diberi nomor, hanya ditempel. Jadi ya, jadi sedikit saja. Yang penting menyangkut semua pihak. Contohnya tadi dilarang berbuat kekerasan. Ya benar gak oleh. Kekerasan itu jatuh boleh. Tapi usahakan untuk menghormati orang lain supaya tidaknya tadi hilang, ya. Negatifnya hilang. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, satu orang cukup satu saja yang dia yakini. Nah, biasanya bahasa anak kan tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Terima saja dulu. Ditulis dulu. Kemudian kita nanti menuntut bahwa tidak kalimat yang negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi anak nanti terbiasa dengan hal-hal positif. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apakah itu sudah cocok atau ada perubahan yang diinginkan oleh anak-anak dan guru. Jadi itu apakah cocok atau perlu dihapus diganti yang lain. Karena setiap waktu anak kan berubah. Jadi peraturan kalau kita satu kali membuat untuk selamanya. Nah kalau keyakinan kelas kita buat hanya saat tertentu, hanya sedikit, waktunya pendek, sebentar. Nanti karena akan berubah murid yang baru. Jadi dia ingin apa? Berubah nanti ya. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Biasanya kalau sudah berbuat salah, temannya itu tidak mau berteman dengan dia, gitu. Seolah-olah dia itu dijauhi karena berbuat salah tadi. Nah, dia itu disiapkan melalui restitusi untuk kembali ke temannya dalam versi yang lebih baik. 2. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi dia jujur dengan dirinya sendiri. Terus menempel bahwa menghormati orang lain, dia juga nantinya akan tidak melakukan perkelahian, karena dia yakin bahwa aku menghormati orang lain. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Ditawarkan maunya seperti apa, solusinya seperti apa. Oh jadi dipaksa, wes pokoknya jalan sepuluh. Nah, gak boleh. Meminta maaf tapi tetap ada solusi. Jangan minta maaf selesai. Jadi harus ada tindakan tindak lanjut. Ini adalah segitiga restitusi. Validasi data segitiga restitusi menstabilkan identitas tadi ya. Jadi anak-anak merasa bahwa dirinya tidak merasa bersalah terus. Menanyakan keyakinan kelas, menanyakan apa yang sudah dia lakukan dengan melanggar keyakinan apa yang dia yakini. Tadi dibentuk bersama-sama ya. Validasi kebutuhan. Dia ini butuh apa? Tadi 1, apa? Untuk bertahan hidup. 2, kasih sayang. Apakah dia kurang kasih sayang? Kemudian dan tadi ada 5 tadi ya. Jadi kita tahu butuh dia itu apa yang tidak dia perlu penuhi. Contohnya tadi dia memaksa untuk meminta jajan pada temannya, padahal dia melakukan itu hanya untuk mencicipi saja. Gitu. Rasanya berbeda menu daripada dia setiap hari mendapatkan menu yang sama, melengah. Tahapan segitiga restitusi 1, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita kadang tidak berani bilang bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita kadang takut. Padahal itu bisa memberikan pilihan bagi anak, menstabilkan tadi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Contoh nanti semua orang pernah
salah. Bapak juga pernah salah, ibu juga pernah salah, nah itu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Jadi di sini itu tidak hanya untuk mencari penyebab atau siapa yang salah. Ya, tadi siapa yang salah, siapa sih di sini gepuk. Nah, terkadang kita bilang seperti itu. Nah, tetapi kita mencari solusi, Bu. Jadi bukannya siapa yang salah. Validasi tindakan yang salah. Satu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang memiliki kontrol seperti ini hanya dirinya sendiri, hanya kita sendiri, bukan orang lain. Tidak bisa ya. Jadi untuk melakukan ini harus dari timbul dirinya sendiri. Tiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah tawaran-tawaran dalam melakukan restitusi. Video penerapan kemarin ada di demonstrasi kontekstual. Bunga mawar, bunga kamboja ditanam di tempayan. Bapak Ibu guru yang bahagia sampai ketemu di lain kesempatan. Jalan-jalan ke pasar minggu jangan lupa beli sepatu. Wahai Bapak Ibu guru, jangan lupa kita harus tetap maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas pemaparannya luar biasa. Bupati Abiningsih, calon guru pembinaan kelas 11 Kabupaten Lamongan. Selanjutnya yakni tanya jawab ataupun refleksi atau umpan balik dari Bapak Ibu Dewan Guru. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eka Nur Indriawati dari guru kelas 4 di SDN 2 Drada Bembang. Saya ingin memberikan tanggapan atas pemaparan yang telah Bu Bekti Abiningsih lakukan terkait diseminasi budaya positif. Nah, memang untuk budaya positif di sekolahan ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Tentunya kita harus bersama-sama bersama Bapak Ibu guru dan juga siswa stakeholder yang ada di sekolahan ini bekerja sama, berkolaborasi untuk melakukan budaya positif tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Bekti tadi sungguh luar biasa. Untuk penampilan PPT-nya juga sangat menarik sekali. Apa yang dipaparkan juga menurut saya jelas. Di situ juga Bu Bekti menjelaskan tentang keyakinan kelas, juga tentang cara pembuatannya sehingga kita bisa tahu, dan insya Allah kita nanti guru-guru SDN 2 Drada Bembang ini akan berusaha untuk menerapkannya di kelas, tentunya juga berkolaborasi dengan Bu Bekti yang lebih paham. Mungkin kita nanti bisa saling tanya jawab lagi gitu nggih Bu Bekti, karena tadi yang disampaikan kan juga hanya jelas tapi sekilas gitu nggih. Nanti bisa nggih kita saling ngobrol gitu nggih. Yes, terima kasih. Kemudian juga tadi Bu Bekti juga sudah menyampaikan tentang restitusi yang di dalamnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada tadi
penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Semoga dengan Bu Bekti menjelaskan restitusi tersebut, kami sebagai guru-guru di SDN 2 Dragah Blumbang ini bisa menyikapi suatu masalah dari problematika anak-anak kita ini lebih bijak lagi, sehingga sebisa mungkin kita nanti tidak membuat suatu hukuman, kecuali jika itu sudah sangat terpaksa, jika kita sudah lakukan restitusi dan mungkin konsekuensi tapi tidak bisa, ya, mungkin bisa kita lakukan hukuman. Apa begitu Bu Bukti? Apa hukuman itu masih bisa kita lakukan dalam keadaan yang gimana? Terima kasih. Ini bukan pertanyaan BKG, hanya sangat bahwa sesuatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah dia yakini, yang berat, yang sudah kita lakukan langkah-langkahnya tadi ternyata tidak berhasil. Nah, jangan juga langsung hukuman, oke? Jadi jangan, kita harus berbicara dulu dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dulu, dengan pemanggilan orang tua, supaya nantinya orang tua bisa terlibat langsung untuk menyelesaikan hari ini. Jadi kita tidak perlu langsung menjudge tanpa memberikan perlindungan hak dia tadi. Terima kasih. Ada lagi? Iya Bu. Iya Bu Bukti, terima kasih sekali. Nah itu tadi terima kasih atas jawaban dari Ibu Bekti tentang hukuman yang mungkin jangan sampai kita lakukan. Nah tentunya kita juga harus, tadi Bu Bekti juga sudah menjelaskan ya, tentunya sebagai guru kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar dari murid kita ya Bu Bekti, sehingga hal-hal tersebut seperti hukuman dan yang lainnya yang bersifat menyakiti siswa tersebut tidak sampai kita lakukan, tapi membuat bagaimana siswa itu menyadari kesalahan yang ada pada dirinya secara internal tentunya, tanpa kita memaksa ayo minta maaf gitu Bu Bekti. Nah menurut saya penjelasan dari Bu Bekti tadi dari awal sampai akhir secara keseluruhan menurut saya bagus sekali, luar biasa Bu Bekti. Tetap semangat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Apa ada lagi atau sudah cukup Bapak Ibu? Cukup. Oh Bu Sri. Oke. Terima kasih. Saya sebagai guru jadul masalah apa itu istilah-istilah seperti itu, tapi saya sudah merasakan ngomong sampai 32 tahun di SD Sempu. Terus gini nih Bu Bekti sebagai guru penggerak, ada masalah problem. Ini sekarang sudah naik kelas 4, makanya saya nggak mau pakai apa itu. Nanti ada murid yang namanya Rafa, sudah disambung sama orang tuanya, tapi kok minta apa itu, minta diberi, minta uang, kalau nggak gitu minta jajan. Terus bagaimana cara mengatasi solusinya supaya Rafa ini tidak minta terus sama diberi? Tapi Rafa itu sudah punya apa itu, sudah punya program yang lebih bagus, uangnya itu ditabung, enggak dibawa, tapi di sekolahan itu mintain teman-temannya. Ini perlu disolusikan gimana? Terima kasih Bu Sri Dayati. Pertama, tidak ada guru jadul Bu. Semua guru itu sama, ingin yang terbaik bagi putrinya. Jadi tidak ada yang jadul. Tapi untuk yang lebih muda supaya lebih membuka diri, jangan nyaman. Jadi kita harus membuka diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Tadi ada permasalahan bahwa anak ini sudah diberi wasaku tapi tidak
tidak dipakai jajan, ditabung, bagus, tapi dia dengan cara mengorbankan orang lain. Jadi meminta uang saku temannya yang lain. Mungkin kita di sini bisa mencoba, Bu. Selain tadi kan ada kebutuhan yang belum terpenuhi mungkin bagi Arfa. Apakah dia kurang kasih sayang, ataukah dia hanya ingin mendapatkan perhatian, atau sekedar hiburan bagi dia? Bahwa jika anak yang takut bagi dia itu sesuatu yang bahagia atau membuat kita tertawa. Kita bisa melakukan restitusi tadi, bahwa opo tole sing sampean belum dapatkan sama pengen opo. Nah, kita mencoba untuk menggali informasi dari anak, dan kita bisa menempatkan diri kita pada pemantau dan manajer secara sekaligus. Artinya saat dia sudah di manajer menemukan apa solusinya, tapi kita harus tetap memantau apakah ini hanya bersifat sementara atau memang sudah ada perubahan di setiap harinya. Jadi kita bisa menjadi pemantau sekaligus manajer dalam waktu yang bersamaan. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh kita hal yang berat itu langsung dilepas. Jadi kita tetap harus melihat caranya bagaimana. Karena kita kan tidak setiap hari ada di kelas, terkadang kita rapat. Nah, meninggalkan anak. Contohnya kita bisa menanyakan dengan temannya. Iya, apakah hari ini sudah berubah? Apakah dia masih melakukan hal yang sama seperti kemarin? Nah, kita bisa gunakan temannya sebagai istilahnya pemantau, pembantu pemantau bagi gurunya. Jadi kita bisa memantau sekaligus belajar dalam waktu yang bersamaan. Terus Putih Bu Sri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau menambahkan sedikit Ibu. Kalau melihat kasus tadi seharusnya dilakukan restitusi Bu Sri. Jadi diajak berdua tadi ke ruangan menanyakan tentang restitusi. Jadi mengajak melakukan restitusi ke dua anak tadi. Jadi Bu Bekti mengajak restitusi yang tadi 3 posisi segitiga restitusi itu. Kalau sudah melakukan itu dan menanyakan keyakinan kelas dan membuka kembali ke anaknya kesadaran yang melakukan kesalahan, insya Allah nanti anak tersebut bisa berubah. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih Pak Masud karena sudah membantu saya memberikan jawaban kepada Bu Sri tadi. Sudah Bapak Ibu. Oke. Demikian diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Atas nama pembawa acara, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Rahmawati dari SDN 2 Dredan Blumbang, Kecamatan Kedombreng, Kabupaten Lamongan. Menurut saya, dari apa yang dipaparkan oleh Bu Bekti tentang budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah ini. Karena dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab.
Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.